Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dan juga para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan apa yang terjadi nih, Jang? Demo di mana-mana. Sudah ada 10 korban jiwa yang harus kembali ke pangkuan Tuhan. Dan eskalasi kerusuhannya kayaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ya, menurut lo apa? itulah. Kalau sebelumnya kan kita menyebut kata huru hara, Mas, ya, dengan tanda petik ya. Kali ini enggak, Mas. Kali ini bukan kiasan. Kali ini huru hara secara harfiah. Secara harfiah ya, korban nyawa, dan eskalasinya sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Betul sekali, Mas Aab dan Mas Icang. Tapi sebelum berlanjut obrolan Mas Aab dan juga Mas Icang, begitu ada baiknya kita harus menyapa terlebih dahulu pemirsa Simpo TV dan juga sahabat Ngutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, tadi sudah diawali oleh perbincangan dari Mas Aab dan juga Mas Icang bahwa Indonesia hari ini berada di persimpangan yang krisis, di mana-mana amarah publik yang memuncak telah bertransformasi menjadi demonstrasi besar-besaran yang memicu kerusuhan dan juga penjarahan di berbagai kota. Tragedi demi tragedi terjadi, dimulai dari nyawa yang melayang, bangunan publik yang terbakar, hingga penjarahan tempat tinggal pejabat. Atas apa yang terjadi, terutama terhadap korban yang meninggal dunia, tentu saja kami segenap tim Ngutik mengucapkan turut berbela-sungkawa. Baik Mas Aab dan juga Mas Icang, saya mau langsung ke ulikan Mas Aab dan juga Mas Icang ini, terutama begitu ya, tadi dipantik oleh Mas Aab ini mengenai apa sih yang terjadi di Indonesia, di negeri kita saat ini, Mas? Iya, ini apa namanya ya, memahami situasi yang ada sekarang, sampai detik ini kayaknya belum ada konklusi yang bisa kita sampaikan secara definitif, Cang ya. Situasinya masih terus tumbuh pesat, berbagai macam analisis dan perspektif sudah mengemuka ke permukaan begitu, tapi sampai detik ini gue lihat belum ada satupun yang berhasil membuat kesimpulan valid tentang apa yang terjadi gitu, Cang. Mulai dari situasi ini dipantik dengan berbagai macam penyebab dari berbagai macam perspektif, yang akhirnya gue sendiri, Cang, agak cukup sulit untuk menerawang secara valid gitu sebetulnya apa yang saat ini sedang mengejala. Tiba-tiba dari beberapa aksi organik, gue tengarahi dengan mengambil beberapa indikator yang bagi gue nggak sederhana dan nggak cukup biasa gitu. Dimana awalnya ini adalah tuntutan, kalau gue pinjam tadi istilah lo, itu demonstrasi ini seolah-olah menjadi representasi kemarahan publik. Bahkan biasanya nih, Cang, kalau lo melakukan pembukaan, gue ngomong UY-nya paling kenceng ini. Tapi gue saat ini agak cukup
merasa berat hati ya untuk ngomong uye dengan kencang, karena sampai detik ini gue sendiri belum mampu untuk mencari benang merah apa yang terjadi. Nah, terkait ini Cang, gue minta tolong coba lo uraikan dulu. Kalau lo punya perspektif apa sih memaknai apa yang saat ini terjadi, korban nyawa terus berjatuhan, dan kemudian berbagai macam perspektif dan analisis mengemuka ke permukaan yang kadang-kadang ini makin membuat tumpang tindih untuk keterangan menjelaskan situasi yang sekarang sedang kita alami gitu. Lo punya apa untuk mengawali diskusi kita, Cang? Memang Mas Aap, Neng Tia, masih keruh sekali ya situasinya. Dan gue jujur belum mampu untuk connecting the dots-nya. Tapi gue mencoba mungkin berupaya untuk collecting the puzzles-nya dulu, Mas. Oke. Apa yang sudah lo berhasil lo collect nih? Satu ya, gue melihat ini sebuah pola baru. Beberapa pihak kan coba flashback ke 98 ya. Tapi gue bilang ini agak beda, Mas. Beda ya? Karena kali ini sepertinya demo-demo yang di awal itu, Mas ya, itu main actor-nya bukan mahasiswa saat ini. Oh iya ya? Tapi lebih ke kelas menengah. Kelas pekerja, Mas. Ini jumlahnya sangat banyak. Betul. Kalau dibahasakan dalam ekonomi sebagai bonus demografi. Betul. Kemudian inilah yang saat ini kelompok yang kalau gua kutip dari Hatib Basri cukup mendapatkan perlakuan yang dalam tanda kutip belum bisa memuaskan kelompok-kelompok ini. Dan kita tahu sepanjang tahun 2019 sampai 2024 itu jumlah kelas menengah turun, Mas. Berapa? Signifikan sekali. 9 jutaan. Dan itu mereka akhirnya mendekati nirpur istilahnya. Apa itu? Hampir miskin. Berarti ambang batasnya antara garis miskin dan kelas menengah ya? Betul. Dan beberapa sudah banyak ya yang makan tabungan. Katanya gue lupa, tapi itu makin meningkat. Tapi kalau gue boleh agak mundur ke belakang, Mas ya, gue melihat ada benang merah corak-corak isu-isu ini sebenarnya bukan dimulai di awal tahun ini pun, tapi gue akan mundur ke sesaat sebelum COVID. Apa yang terjadi di situ yang lo lihat? Tahun 2019, bulan September gue masih ingat. Ini pertama kali launchingnya Gen Z turun ke jalan, Mas. Oh, yang waktu itu demo DPR ya? Betul, itu demo reformasi di korupsi, Mas. Oh iya. Waktu itu banyak influencer yang waktu itu langsung turun langsung ya? Iya, betul. Itu pertama kali ada Aukorin turun segala macam. Waktu itu isu utamanya adalah pelemahan KPK dan RUU KUHP. Oh iya, RKUHP. Betul. Di situ gue ngelihat ada generasi baru yang harus kita akuin sangat kreatif dalam berunjuk rasa ya. Oh iya. Pakai hashtag-hashtag yang cerdas-cerdas ya kan. Dan juga mereka ini mungkin nggak seserius 98 ya. Masih ada hal-hal trivial tapi cukup tajam disampaikan. Tapi setelah itu kan demo besar pertama ya. Setelah mungkin bertahun-tahun ya. Gue lupa mungkin terakhir mungkin demo Pak SBY. Pas kenaikan BBM mungkin ya. Betul, yang sampai bawa kerbau itu. Betul. Habis itu ada lagi demo 2020 itu Omnibus Law, Mas. RU Cipta Kerja ya. Iya, Cipta Kerja. Meskipun tidak masif di cover media ya. Betul, tapi ini ada satu peristiwa yang sangat menggelitik ya, Mas ya. Apa itu? Bulan Oktober 2020 itu waktu itu yang sempat menyala di media soal pembakaran halte Sarinah, Mas. Oh iya. Yang ada waktu itu salah satu jurnalis dari Narasi, namanya Akwam, jurnalis investigatif, dia spesialis di OSINT, Mas. Iya. Apa itu OSINT? Open Source Intelligence. Mengkompilasi ribuan footage dari postingan Instagram orang, video-video di medsos. Sampai squennya runut betul ya? Karena CCTV di sekitar bundaran HI itu mungkin dia lihat semua, Mas. Dari angle di mana orang datang, orang pergi, jam berapa,
ada semua, dan itu judul video itu adalah 62 menit operasi pembakaran halte, Mas. Itu terlihat sekali, Mas, sangat jelas bahwa itu adalah by design. Iya, ada tangan-tangan yang memanfaatkan situasi dengan apa ya, bukan menunggangi ya. Red Kalau wave lah ya. kan seolah-olah dari awal disetting bahwa demo ini settingan semua. Gue yakin sih orang-orang yang berunjuk rasa ini itu kan layaknya mungkin daun-daun kering, Mas, ya. Yang seiring waktu menggulung dan menumpuk, Mas. Betul. Ya kan, sudah bertahun-tahun ini, Mas. Gulungan-gulungan akumulasi kekecewaan, kemarahan, kejengahan, kejengkelan, dan terakhir ya ngamuk lah, Mas. Iya. Kita tahu, Mas, kata amuk sendiri itu kan bahkan masuk ke entry bahasa Inggris ya. Betul. Itu dari bahasa Melayu itu. Dari bahasa Melayu itu. Mereka nggak punya kata amuk. Ya. Maka paling punya riot ya, riot, kerusuhan. Kegaduhan dan kerusuhan. Tapi kalau ngamuknya ini gue yakin tuh genuine. Tapi daun-daun kering ini ya, Mas, yang udah menumpuk, dia tinggal menunggu pemantik aja, Mas. Jadi makanya tadi gue sebut kenapa operasi halte Sarinah ini langsung flashback ya gue ngelihat itu ketika ngelihat pembakaran di Makassar, halte Senen ya, Mas, ya. Tapi lagi-lagi yang gue lihat adalah keresahan kelas menengah yang selama ini sepertinya tidak atau belum mendapat respons yang proper dari pemerintah. Makanya ketika kita balik ke yang recent ini ya, soal 5 atau 6 wakil rakyat kita yang nir empati itu, Mas, gua anggap itu cuman cherry on top aja, Mas. Apa itu cherry on top? Kue yang dikasih cherry di atasnya aja, Mas. Oke. Semacam pucuk gunung es aja. Iya. Kalau nggak ada mereka, akan ada hal lain yang bikin ini meledak, Mas. Iya. Selalu akan dicari atau ketemu saja. Betul. Bagaimana pemantik rasa amarah yang tertumpuk lama ini menjadi dedaunan kering dan ranting-ranting yang gue sangat yakin juga, Cang, dipantik dengan sekali letupan kecil api akan segera menjadi bara yang sangat besar. Makanya diperburuk lah ya. Karena kan kalau kita lihat di tanggal 25, Mas, ya, itu kan hari Senin kalau nggak salah. Ada kawan yang sempat nanya, dia seorang pengusaha gitu ya, mungkin mau cek ombak gimana sih situasinya di Jakarta. Waktu gue bilang, sepertinya sih ini belum tahu ke arah mana. Tapi dari gejalanya sih kayaknya nggak terlalu heboh lah. Dan bener kan, Mas, ya? Kalau nggak salah, ya sampai agak malam tapi nggak ada apa-apa gitu. Tapi tanggal 27 itu memang gongnya, Mas, ya. Iya. Anomalinya di situ. Yang lo lihat sebagai anomali apa? Ya kan, ini sudah jadi rahasia umum, Mas, ya, bagi orang yang paham demo. Ketika demo itu berpindah ke arah perkampungan padat penduduk, itu uncontrollable, Mas. Setuju. Di awalnya kan di depan DPR ya, itu kan luas ya pandangannya kan. Tapi bergeserlah ke Selipi, Pejompongan. Ini deja vu terakhir kali kan soal hasil KPU, Mas, ya. Di Petamburan. Betul. Ini jaminan rusuh memang, Mas. Dan ini masanya sudah bukan masa yang sama di siang dan sore hari. Yang masa siang kabarnya udah pada pulang tuh, Cang. Betul. Jadi siapa ini yang kemudian melanjutkan periodisasi demo yang sebetulnya untuk gerakan yang gua konsepkan sebagai organik, yang betul-betul datang dari yang tanggal 25 itu kan mayoritas kelas menengah ya, meskipun bercampur dengan mahasiswa juga, ya, kemudian kaum buruh, yang waktu itu memperjuangkan tentang suara-suara yang memang selama ini selalu mereka strugglekan gitu. Sequence dari demo ojol sebelumnya juga, dan ada Mas, ya, goal yang jelas juga. Mereka punya tuntutan yang cukup clear juga, Mas. Namun setelah ini semua berubah, Mas, ya. Apa yang lo lihat paling signifikan perubahannya? Melebar kemana-mana sih, Mas. Dan sampai isunya, Mas. Dan sampai detik ini kita juga akhirnya masih collecting the puzzle ya. Betul, masih dan sangat cair masanya, Mas, ya. Kalau dulu 98 ada tokoh-tokoh karismatik mungkin ya.
yang tanda petik di seberang istana gitu ya. Ada, kita sebut aja Bu Mega, Amin Rais, ya, Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur. Sekarang nggak ada, Mas. Tak bertuan. Dan mungkin gue bisa paham ya, pemerintah sekarang lagi bingung kalau mau ngedil tuh sama siapa gitu. Dan akhirnya addressing siapa yang menunggangi agak cukup sumir. Sumir sekali, sumir dan keruh. Dan kalau memang gue lihat secara sequence Neng ya, Chang ya, memang kalau lo melihat ada perubahan, ada juga salah satu perspektif yang bilang, gue sebut aja misalnya Chandra Rajasa gitu, menyebut ini adalah sabotase, sabotase demo gitu, dimana memang masa organiknya iya, kelas menengah, mahasiswa, buruh pada saat itu demo, tapi kan demo itu akhirnya ada batas waktu, dan waktu itu misalnya dari kaum buruh, Mas Said Iqbal, Mas Jumrur Hidayat, itu juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kita murni untuk memperjuangkan buruh. Bahkan ketika gue dengar informasi beberapa pimpinan buruh akhirnya menarik diri tuh dari demo, salah satunya Jumhur Hidayat, yang kemudian punya analisis bahwa demo ini tidak akan bisa murni lagi untuk menyuarakan isu-isu perjuangan mereka. Akan tetapi Mas Said Iqbal terus kemudian masih melakukan perjuangan itu di depan DPR, dan sempat beberapa narasinya juga mencoba membandingkan apa yang dialami oleh kaum buruh terhadap fasilitas-fasilitas yang kemudian diterima oleh DPR. Dan sebelum itu sebetulnya ada juga yang melakukan analisis perspektif sebelum tanggal 25 dan tanggal 27 itu isu yang paling banyak mengemuka kalau nggak salah itu adili Pak Jokowi dan Mak Gibran gitu. Nah, ini juga yang dipakai oleh Chandra Rajasa untuk menganalisis bahwa demo yang saat ini kemudian berujung korban nyawa ini ada red wave-nya. Ada desain penumpang yang ingin mengambil manfaat dan keuntungan. Nah, kalau kemudian gua sequelkan lagi dengan apa yang terjadi pasca 27 malam, Cang. Ini indikatornya makin nyata gitu. Coba lo bayangin, Cang ya, Neng, demonya depan DPR. Tapi tiba-tiba secara parsial demo ini kemudian mengarah kepada penjarahan, kemarahan terhadap tokoh yang lo sebut tadi itu, Cang, beberapa yang tidak empatik untuk menyuarakan terhadap publik. Tapi dari sequel ini agak cukup targeting gitu, Cang. Kalau gue lihat tokoh-tokoh atau elit-elit yang sedang disasar. Misalnya oke lah anggota-anggota DPR yang lo sebut tadi, name it lah, sudah banyak beredar, ada Uya Kuya di sana, ada Eko Patrio, ada Ahmad Saroni, ada Nafa Urba, kemudian beberapa nama yang lain yang akhirnya rumah mereka harus lulu lantah di jara masa. Tapi yang membuat gua agak berpikir lebih jauh, Sri Mulyani, Cang. Oh iya itu kan jauh betul, Cang. Betul. Dan dua gelombang yang terjadi malam itu juga. Gue baca di berita, Mas, ya, ternyata itu bukan nggak dijaga, Mas. Ada aparat TNI 20 orang. Di sana? Betul, tapi menghadapi sekitar 1000-an orang, Mas. Dalam dua gelombang itu. Dan itu kan, Bu Sri Mulyani kan orang yang sangat memisahkan ya, kehidupan publik dengan privat, Mas. Beda dengan Uya Kuya, Eko Patrio. Oh iya, banyak flexing. Saroni, koleksi jamnya apa aja, berapa nilai rumahnya. Bu SMB nggak pernah, Mas. Untuk membahas ini, gue melihat indikatornya agak lebih menjauh, tapi kita serahkan dulu ke Neng Tia, karena untuk segmen yang pertama ini kita harus akhiri dulu. Ya, betul sekali Mas Ab dan juga Mas Icang. Mungkin kalau dari saya ini tuh cukup ironis sekali ya, karena setelah 1 minggu begitu kita Indonesia merayakan kemerdekaannya, justru 1 minggu kemudiannya kita harus menghadapi dinamika yang cukup sangat mengiris rasa kesedihan tentu aja. Dan betul kata lo nih, kita semua berbelasungkawa lah terhadap beliau-beliau yang harus kemudian kehilangan nyawa, dan keluarganya yang harus kehilangan tulang punggung, Cang. Ya kita turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya lah buat mereka semua. Betul. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, setelah jeda kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh iya. Yeah.
Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, tadi Ngutik sempat terjeda saat pembahasan mengenai demonstrasi yang saat ini terjadi itu sungguh tidak biasa ya Mas ya. Yeah. Bahkan tadi kita sempat diakhiri mengenai penjarahan dari rumah Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani ya Mas ya, itu juga menjadi target penjarahan, itu pun salah satu yang kita anggap hal yang nggak wajar begitu Mas. Dan kenapa? di jarah pun itu Neng, Iya. nggak dibawa gitu, ditumpuk aja di depan luar rumah. Nggak seperti yang lain-lain. Iya, itu mungkin Mas Aab sama Mas Icang punya ulikan khusus, mungkin kalau saya boleh menambahkan. Mengapa Ibu Sri Mulyani ini menjadi salah satu target penjarahan begitu Mas ya? Apakah ini bisa dikaitkan dengan pernyataannya yang meskipun Bu Sri Mulyani ini sudah menyatakan bahwa itu deepfake, begitu, yang mengatakan bahwa guru adalah beban negara itu loh Mas, mungkin apakah itu juga salah satu penyulut kemarahannya masyarakat gitu Mas? Iya, sebetulnya kan lagi-lagi balik ke keterangan Icang tadi ya. Seandainya pun tidak ada anggota DPR yang berjoget-joget, tidak ada pernyataan anggota DPR yang nirempati, tidak ada itu semua pun, gue cukup yakin nih. Terus termasuk tidak ada deepfake dari Bu Sri Mulyani, gue cukup yakin ini tinggal tunggu waktu untuk meledak ya Cang ya. Jadi memang situasi 10 tahun terakhir ini memang tidak cukup ideal bagi kita. Banyak hal-hal yang selama ini terpendam, kemudian di era yang agak cukup memiliki kebebasan untuk bersuara lebih cenderung lebih mengemuka, ini akhirnya tumpah ruah kan. Nah, terkait deepfake terhadap Bu Sri Mulyani mungkin juga bisa menjadi pemantik. Nah, dari situ gue punya poin penting, Cang, bahwa meskipun kemarahan ini gue lihat sangat organik, betul-betul datang dari masyarakat. Otentik ya? Otentik, bisa gue katakan. Kemudian ada pemantik-pemantik yang menjadi trigger. Kemudian masyarakat ini bisa meluapkan amarahnya itu, yang tiba-tiba dari situ tidak cukup reliable, tidak cukup empatik untuk menanggapinya. Nih gue kasih contoh paling sederhana nih ya, bagaimana kemudian ini bisa memantik kemarahan yang cukup luar biasa. Ada tuntutan membubarkan DPR. Ya. Tiba-tiba kemudian membubarkan DPR ini direspon dengan serius gitu Jam. Kalimatnya apa Ahmad Saroni? Bahwa mereka yang ingin membubarkan DPR ini adalah orang dunia. Padahal sebetulnya namanya juga orang lagi resah, marah, gelisah, emosi terpendam. Gue ambil contoh paling sederhana, ini yang gue juga agak cukup menghimbau ya kepada anggota DPR. Sebelum mengeluarkan pernyataan, ada baiknya mundur dulu Cang, sejenak, 5, 10, 15 detik lah. Jeda dulu ya. Jeda dulu untuk memikirkan respon apa yang cukup ideal untuk dikeluarkan seorang negarawan. Gue bilang bahwa dari ratusan anggota DPR ini negarawan, dan gue berharap ungkapan yang harus mereka keluarkan juga negarawan. Karena misalnya nih, gue ambil contoh misalnya, lo kan sebagai orang tua sudah punya anak, ketika anak lu melakukan kesalahan, misalnya terus-terusan bermain, kemudian kadang-kadang untuk membuat dia berhenti bermain, lo pakai kalimat apa? Main aja terus. Main aja terus. Main aja terus itu secara letterlock kalimat perintah bahwa lu mengharapkan anak lu berhenti bermain. Atau anak lu bermain yang tidak ada di sekeliling rumah. Tiba-tiba maghrib baru pulang. Biasanya kita untuk mengerem agar itu tidak diulangi lagi apa? Nggak usah pulang sekalian. Iya, itu reverse psychology, Mas. Reverse psychology. Bahwa apakah ini kemudian anaknya akan merespon nggak pulang beneran, Cak? Ya, nggak harfiah lah itu. Nggak harfiah. Nah ini yang kemudian gue sangat menghimbau, yang kayak begini-begini harus dipikirkan dua kali. Misalnya, bubarkan DPR. Apakah kemudian masyarakat betul-betul ingin DPR bubar?
Gitu. Kalau gue menafsirkan Cang ya, reverse psikologi yang barusan lo jelaskan, seperti kita orang tua yang ingin anak kita melakukan perbaikan dengan kalimat-kalimat yang dipakai seolah-olah kalimat perintah, kalimat ingin itu terjadi, padahal justru sebaliknya. Itu ekspresi kedongkolan aja. Itu. Udah gedek lah ibaratnya. Udah gedek. Nah harusnya DPR menyikapinya terima kasih. Ya. Masih ada pihak-pihak yang mengingatkan. Saya tahu bahwa ini adalah efek dari kejengkelan dan kemarahan publik terhadap kinerja yang kita alami. Ini akan terus menjadi pendalaman bagi kita semua agar kinerja kita lebih baik. Kan sebetulnya itu poin yang diharapkan oleh masyarakat untuk menuntut bubarkan DPR. Bukan kemudian DPR-nya yang harus ansih bubar, tidak. Apalagi kemudian dalam situasi ini, meskipun gue lihat Cang ya, antara joget di DPR dengan konteks yang terjadi sekarang memang ada keterputusan, tapi ini kan akhirnya orang cocokologi disambung-sambungkan. Lagi-lagi namanya orang marah, kadang-kadang juga suami istri nggak pengen cerai, ya udah ceraiin aja gua gitu. Padahal nggak pengen itu. Nah yang kayak begini-begini ini harusnya dipahami. Nah, gua berharap betul ya, gua berharap betul DPR ke depan menjadi parley yang betul-betul parley yang elegan, Jang. Tugas mereka memang ngomong, tapi jangan asal gitu. Betul, apalagi kan ketika kampanye, Mas. Mereka kalau kata Bung Rocky Gerung adalah pengemis suara kan. Iya. Mereka nih pengemis suara. Saat mereka butuh suara, mereka kemudian mengibah kepada tuannya. Siapa? Konstituen-konstituen yang ada di dapilnya. Nah, situasi yang semacam ini semestinya bisa dipahami secara lebih jauh oleh anggota DPR yang sangat terhormat ini untuk kemudian tidak lebih menyakiti situasi yang sedang mengejala di masyarakat. Mungkin ini kritik gua Jang ya terhadap anggota-anggota DPR, ada baiknya lah kalau seandainya memang tidak kemudian berhasil merumuskan feedback apa yang akan mereka alami, diamlah sejenak. Pikirkan, kemudian urai dan formulasikan kira-kira situasinya semacam apa. Jangan kemudian bubarkan DPR, responsif, sangat emosional dan impulsif. Kemudian pakai kalimat itu. Itulah gitu. Mas, kayak semacam ada apa ya gue ngeliatnya, diskoneksi dan disonansi itu. Diskoneksi itu keterputusan, disonansi itu kayak nggak nyambung tuh antara realm ya dari pengkritik masyarakat luas dengan para wakil rakyat kita. Kayaknya memang nggak kena aja buat mereka. Bahkan malah bikin video-video aneh itu loh Mas, video konyol itu ya. Iya, yang kemudian pakai sound-sound yang cukup betul-betul kalau kita lihat juga memantik emosi secara personal. Gua aja ngeliat kesel banget Mas. Nah iya kan? Kesel banget ngeliatnya itu. Nah dari situ Cang, entry point gue yang ingin gue tekankan di sini Neng, bahwa saat ini DPR jangan pernah lupa itu adalah representasi dari masyarakat. Pikirkan feedback apa yang harus kemudian dikeluarkan ketika ada tuntutan dan protes dari masyarakat. Memang tugasnya adalah mengartikulasi dan mengagregasi. Ingat, tugas fungsi utama hubungan antara wakil DPR yang sudah terpilih dengan konstituennya adalah mengartikulasi, serap apa yang mereka inginkan. Mau disampaikan dengan bahasa halus dan kasar, serap itu. Yang kemudian akan diagregasi, diformulasikan menjadi kebijakan dalam bentuk ansih definitif undang-undang. Baik itu undang-undang yang menjadi turunan dalam undang-undang yang sudah diformulasikan secara makro, maupun ditiling-ditiling kecil terkait dengan apa yang harus diatur gitu. Misalnya kemarin tuh tentang royalti musik, yang lain-lainnya, itu mau disampaikan secara kuat, mau disampaikan secara lemah lembut, artikulasi itu, serap itu, agregasikan, terjemahkan dalam konteks formulasi definitif, ada kajian akademiknya yang nanti ansih berujung pada undang-undang sebagai proses utama setelah artikulasi, agregasi, dan legislasi gitu, Jang. Nah inilah yang harapan sedikit bagi anggota DPR, tapi gue juga di sisi lain mengapresiasi Jang beberapa tindakan cepat partai politik
meskipun masih banyak kritik yang mengiringi, menonaktifkan, meskipun masih ada tanda tanya itu, Cang. Nonaktifkan ini akan ada pergantian antar waktu atau enggak. Ya. Kemudian sudah ada minta maaf, ada juga uya-kuya yang sudah ke Istiqlal, misalnya kan gitu. Meskipun ini lagi-lagi akan dicibir, tapi itu sesuatu yang dicibir dan harus dilakukan. Harus. Dan itu harus dikenyap, ditelan. Jangan kemudian cibiran-cibiran itu kembali nanti dibalas dengan situasi yang sama dilakukan sebelum dia minta maaf. Karena kan tidak pekanya luar biasa sekali, Mas ya. Udah berkali-kali bertubi-tubi kok nggak ada perubahan. Dan udah akhirnya kan ini ada semacam hantaman yang sangat keras ya. Meskipun gue juga pribadi juga nggak membenarkan, Mas ya, dengan penjarahan gitu kan di rumahnya Pak Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan terutama di Bu Sri Mulyani ya, yang gue bilang sangat janggal itu, Mas. Janggal betul itu, Cang. Itu kan di komplek, Mas ya, Iya, di Bintaro. komplek, jaraknya jauh dari Jakarta. Dan kita jarang lihat di publik Bu Sri Mulyani diwawancara di rumahnya gitu. Dan kan. gue sendiri, Cang ya, sebagai orang yang mungkin sedikit punya kesempatan untuk berelasi dengan mereka-mereka yang ada di circle DPR misalnya, gue nggak tahu alamat Bu Sri Mulyani di baru mana. tahu itu baru gara-gara ada penjaraan ini. Betul. Dan ini semua kadang-kadang yang kemudian membuat gua, Cang ya, punya indikasi, oke, ternyata gerakan tanggal 25, 27 sampai kemudian menyebar luas ke seluruh wilayah daerah nih, Cang. Oh iya. Ya kan, di tempat lo juga terjadi kan? Termasuk Mas itu bikin gua shock terus terang. Apa? Karena adik gua yang langsung ngabarinnya. Kantor DPRD Kota Pekalongan dibakar, Mas. Lo asli datang dari Pekalongan kan? Sampai SMA gue di sana dan gue pernah ngerasain 2 atau 3 kali kerusuhan. Itu polanya beda. Bedanya di mana? Yang udah tuh isunya isu SARA, Mas. Isu SARA, dan nggak pernah ada perusakan kantor publik. Lebih ke privat. Oke. Person. Ya. Dan akhirnya gue tanya-tanya beberapa orang, ada 3-4 orang, hampir sama senada, bahwa itu memang pelakunya, Mas ya, bukan dari Pekalongan. Oh, mobilisasi dong itu? Itu dari sebelah, kalau nggak salah, Comal Pemalang ya. Oke. Ada truk yang kebetulan juga itu di dropnya dari dekat rumah kami, di terminal situ. Anak-anak muda, usia-usia sekolah STM. Oke. Dan satu lagi itu kan di kotanya, Mas ya. Di kabupatennya juga ada sama, Mas. Kabupaten Pekalongan kan di Kajen itu ya, sekitar setengah jam dari kota itu. 100 orang ditangkap, Mas. Itu bukan orang lokal, Mas. Oh, semua bukan dari Pekalongan? Orang lokal. Dan ya gue tahu lah ya, orang Pekalongan tuh nggak seperti itu. Kalau ada kerusuhan sempat ada, tapi nggak sampai ngebakar, ya kan? Dan memang dari beberapa keterangan kawan, saudara, itu memang seperti orang yang cekatan, bukan orang lokal situ. Kisru apa situasi di Pekalongan, Cang? Yang informasi yang lo DPRD kumpulkan. kota itu lumayan mencekam. Itu harinya sekitar hari, gue lupa ya, Minggu atau Sabtu itu ya. Kalau yang kabupaten itu, jadi hari itu bahkan adik gue ada acara apa gitu ya sama guru-guru itu batal, Mas. Batal. Tapi anehnya juga, Mas, di sebelah di Kabupaten Batang, Mas, malah ada karnaval. Itu aneh banget buat gue. Jadi kayak terlokalisir di situ aja gitu. Beda kalau kita ngomongin 98 ya, itu kayak mencekamnya kayak rata aja gitu. Iya, Mas, betul. Di seluruh wilayah. Gue waktu itu 98 gue masih SMA, Cang. Tahun 97-98 gue kelas 2 SMA. Itu sampai ke Gresik loh, Cang. Auranya. Iya. Jauh betul itu kan? Jauh. Kejadiannya Jakarta, gue waktu itu SMA di sekolah di Gresik itu memang riuh rendahnya 98 itu sangat kerasa sampai tingkat daerah. Kalau ini berkaca dari keterangan lo, misalnya antara Pekalongan dan juga Pemalang aja, Batang aja, situasinya agak cukup berbeda ya. Cuman nggak nyampe 10 kilo jaraknya, Mas. Sebelah-sebelahan. Tapi hari itu karnaval malahan di Batang. Nah, kalau di sini mempertegas bahwa memang ada kejanggalan pola ya, Cang ya, kayak yang gue lihat dari pergerakan demo yang otentik ini, yang
kalau gue bahasakan dengan gerakan yang sangat organik, memang ada keresahan, tumpukan masalah yang dihadapi masyarakat, dan itu terrepresentasi dengan parlemen jalanan, diwakili oleh kelas menengah, mahasiswa, dan juga kaum buruh. Tapi pasca itu semua sudah selesai melakukan upaya demonstrasi, ada follow up, dan selalu jedanya, posisi atau timing krusialnya saat demo harus berakhir. Inilah titik krusial yang kemudian itu merembet sampai eskalasi-eskalasi yang seperti bahkan sekarang. Yang menarik Mas ya, di internet kan kita tahu lah ya, beberapa akun ini sangat aktif semenjak demo-demo Indonesia Darurat gitu ya. Itu mereka menghimbau untuk rekan-rekan yang pergerakan itu untuk mundur, Mas. Setelah jam sekian. Dan ini kan kita tahu mereka sekritis apapun, mereka masih ngeliat situasi, kondisi bahwa setelah ini tuh bagian yang unknown, kita nggak ada yang tahu bakal jadi apa. Makanya, tapi sebelum lo lanjutkan, ya, lo keep ingatan, nanti setelah kita selesai dari nanti ya kita lanjut lagi ya. Betul sekali, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, Mas Aab dan juga Mas Icang, kita akan melanjutkan kembali ini pembahasan mengenai yang sempat terjeda tadi dari Mas Icang. Mungkin kalau saya boleh menambahkan begitu ya Mas ya, ini di media sosial juga sungguh ramai begitu, lagi ramai banget mengenai ini Mas, para demonstrasi ini kan sedang menyuarakan aspirasi rakyat begitu, tapi mirisnya adalah kok mereka juga justru merusak fasilitas rakyat begitu Mas. Mungkin boleh tadi uraiannya Mas Icang dilanjut. Iya, tadi kan kita udah sempat bahas sedikit ya soal pembakaran halte itu Mas. Oh iya. Bahwa gue cukup yakin lah sebenarnya kita itu udah naik kelas dibanding 98 ya. Kenapa lo bisa ngomong kita naik kelas? Udah lebih well informed Mas tentang ciri-ciri orang-orang tertentu, dan kita udah lihat CCTV kan kemarin tuh ternyata ada satu orang yang sengaja mancing polisi marah. Iya. Yang topi putih yang narik kepala ini itu, ya, kan. Kacamatanya itu ya. Ya. Terus juga yang gua salut itu pas di Sumarekon ya, Bekasi. Ada upaya untuk sepertinya memantik SARA di situ. Iya. Dihadang di situ. Iya. Nggak berhasil itu, Iya. Jadi saya rasa sih nanti ya sekarang kita udah agak lebih aware bahwa ya yang melakukan hal-hal sangat vandalis ini bukan bagian dari pendemo yang sesungguhnya. Bukan yang kelompok organik ini bukan ya, yang dari awal, bukan. Itu kan untuk justru delegitimasi demo itu sendiri ya. Dan juga kita tahu yang ya orang-orang yang dalam air keruh ini gitu ya. Tapi kalau lihat bagaimana pihak keamanan merespon aspirasi dan juga situasi yang ada red wave terhadap demo ini, Cang. Ini Mas, ini adalah satu hal yang sangat-sangat gue sayangkan dan sangat ada kekecewaan yang luar biasa, dan sama juga mungkin dengan para pendemo ya. Udah menggulung lama Mas kekecewaan ini terhadap aparat Mas. Kalau gue boleh sebut semenjak tragedi Kanjuruhan Malang itu Mas. 135 orang meninggal, sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab Mas. Iya, sampai detik ini ya. Iya, bahkan gue masih ingat tuh respon Pak Jokowi ya. Waktu itu ditanya, gimana Kanjuruhan? Saya jawab nanti aja. Gimana? Saya jawab nanti aja. Sambil agak ketawa itu ada Pak Mahfud MD juga. Belum kita disuguhi kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Iya. Dan tiap hari ada aja gitu ya perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari oknum gitu kan. Akhirnya kita sampai di tanggal 27 malam itu Mas ya. Yang gua pribadi sih ngeliat sebagai sebuah black swan ya. Peristiwa yang menjebol semua kemarahan ini.
dengan meninggalnya Afan Kurniawan itu. Dan akhirnya, sorry Jang, gue potong. Akhirnya kemudian kemarin itu bergeser ke Polda Metro, ya, ke markas Makobrimob. komando, iya, Iya. baik itu Cikeas, di Kuitang, Iya. di Jogja, di ini, itu semua diinfiltrasi itu Jang. sangat khusus. Menurut ini gue pribadi ngeliat kemarahan yang paling menggumpal dan genuine ini terhadap aparat keamanan, Mas. Karena tiap hari kita juga bersentuhan dengan mereka kan ya, dalam situasi ya macam-macam yang ngurus SKCK, di lalu lintas, Iya, ya betul. kan. Belum kita mungkin rutin sekali ya ngelihat penyelewengan aparat gitu ya. Tiap hari ada aja gitu Mas ya. Dan ya kita juga lihat Pak Prabowo ini udah minta maaf ya soal apa ya, aparat, menyayangkan lah ya, Oh, iya. berlebihannya aparat itu diakui juga Mas ya. Betul. Dan ini harusnya jadi momentum ya untuk aparat itu untuk berbenah diri, menahan diri. Kan terakhir kali kan itu ada yang mahasiswa di Jogja ya, sama UNES. Yang Jogja itu bahkan ayahnya sendiri yang ketika memandikan jenazah itu ngelihat lehernya katanya kayak patah gitu ya. Ada sayatan segala macem. Minta tolonglah para aparat ini peka sama situasi ya. Oke, kita tahu juga di lapangan juga mungkin banyak hal-hal yang tidak terduga. Dan banyak provokasi lah pasti. Betul, tapi sebisa mungkin ya semua perangkat itu kan dari rakyat semua Mas ya, pajaknya. Kita tahu anggarannya sangat naik 6 kali lipat loh Mas. Iya, betul. Selama Untuk berapa kepolisian. tahun ini gitu kan. Iya. Jadi ya gue sangat menyayangkan dan ini memang salah satu mungkin ya gumpalan yang luka paling mendalamnya di situ. Apalagi sejak Kanjuruhan itu udah beda banget Mas. Iya. Karena nggak pernah diusut tuntas. Malahan TKP-nya malah direnovasi jadi stadion baru. Ya kan? Iya. Itu sangat disayangkan. Ya cukup menyayat lah sebetulnya itu ya. Yang sampai detik ini juga para fans bola di sana juga bertanya-tanya karena ratusan itu yang harus kehilangan nyawa. 135 orang. 135 orang yang kehilangan nyawa untuk kasus Kanjuruhan karena inkompetensi dalam penanganan waktu itu. Bagaimana stadion yang pengap malah kemudian dipenuhi oleh gas air mata yang kemudian secara biologis tidak memungkinkan untuk menyerap oksigen jauh lebih mapan dan itulah yang menyebabkan banyak kematian yang harus berjatuhan di saat itu ya. Namun kalau gue balik lagi ke demo yang tidak biasa ini, selain penanganan aparat, kita harapkan lebih humanis Cang ya. Ada satu angle yang gue pikir juga menjadi poin penting menurut gua dan ini memang mungkin sebagian analis sudah mengungkapkan itu terkait kejanggalan ini, Jang. Kejanggalan ini bisa kita petakan memang bahwa demo 25, 27 yang kemudian sekarang merambah ke seluruh wilayah daerah, kita sudah mendengar itu ada kejanggalan. Bahkan di daerah lo sendiri, di Pekalongan juga ada pemantik hal yang sama. Termasuk tadi kita pakai indikator Bu Sri Mulyani. Nah, gue kalau meminjam istilahnya seorang ilmuwan politik Yunani Amerika, itu namanya Kalifas gitu ya. Dia ini profesor di Oxford, Cang. Dia ini kalau kita melakukan kajian di sektor konflik etnis sipil gitu, ini adalah salah satu tokoh yang selalu menjadi rujukan untuk dibahas secara akademik. Karya utama yang kemudian banyak menjadi rujukan itu buku yang dia tulis tahun 2006, judulnya itu The Logic of Violence in Civil War. Logic of Violence in Civil War. Iya. Perang sipil ya. Perang sipil. Tapi ada salah satu bagian dari buku itu yang akan gue nukil bahwa dalam situasi civil war itu ada situasi pranya, Jang. Jadi ada rute-rute bagaimana civil war itu bisa terjadi. Prolognya gitu. Prolognya. Nah, memang kalau kita lihat di rutenya itu, kalau demonstrasi yang terjadi, tapi sebelum gua ngomong demonstrasinya, jadi rutenya itu ada keresahan organik,
kemudian dia berkumpul untuk mengungkapkan amarah atau kemarahannya atau aspirasinya, atau dalam konteks parlemen jalanan itu protes lah. Nah, dalam protes ini ketika disampaikan masih dalam konteks perjuangan isu yang dibawa, ini masih organik nih, Cang. Tapi kemudian selalu ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba menumpang. Yang ini kemudian dengan desain yang cukup rapi menjadikan protes-protes ini sebagai pintu masuk untuk dieskalasi menjadi keriuhan atau kerusuhan atau huru hara yang kita pantik di awal dalam arti sesungguhnya. Dan saat ini huru hara dalam arti sesungguhnya sudah terjadi menurut gua dan menurut kita tadi, karena tanda kutipnya udah kita hilangkan. Per kita tapping ini 10 nyawa yang sudah harus melayang nih. Nah, dari sini akhirnya keterangan dari Khalifas ini menjadi cukup relevan untuk gue jadikan penjelas bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kan tadi gue bilang titik kulminasi rawanya ada di jam ketika demo harus diakhiri. Dan setelah dikonfirmasi, semua pendemo-pendemo dengan perjuangan isu yang mereka bawa sudah pada pulang. Setelah itu baru eskalasinya cepat sekali terjadi, Cang. Dimana kalau gue iris dari kemarin, tiba-tiba dalam waktu tidak lama setelah kemudian demo harusnya berakhir, tiba-tiba makin berkumpul tuh, masa baru datang itu, kelompok-kelompok itu. Bahkan ada salah satu investigasi yang dilakukan oleh wartawan Republika, ada sosok namanya Ahu, yang ternyata itu direkrut dari kalangan dari wilayah Jawa Barat, yang kemudian ketika dia dibayar untuk jadi tim pemukul sebetulnya, Cang. Jadi dia sudah mengaku kalau nggak salah 5-8 kali untuk menjadi tim pemukul yang selalu kalau dipotret itu berhadapan-hadapan dengan tameng polisi itu. Dan dia sudah mengakui sudah 5 atau 8 kali untuk di-hire melakukan menjadi tim pemukul. Akhirnya ketinggalan rombongan yang awalnya itu dikoordinasi termasuk tim yang menjara rumahnya Saroni. Dan ketika diwawancara, dia mengenali beberapa orang yang sedang melakukan penjarahan di rumah rekan dia. Rekan dia yang direkrut secara bersamaan di berbareng dia. Nah, dari sini ternyata memang betul ada kelompok-kelompok yang sedang menunggangi dan memang tidak menyuarakan pada waktu protes yang diizinkan. Tidak siang hari, Cang. Dan itu dilakukan dalam waktu malam hari. Bahkan ada salah satu investigasi atau cerita di beberapa media, itu gelombangnya 600 sampai beberapa ini bawa motor gitu, Cang, dari Cimahi dan wilayah-wilayah Bandung itu untuk bergerak. Awalnya demo di Tangerang, baru kemudian masuk ke Jakarta. Itu kan gue sempat baca, kalau nggak salah dia bawa mobil van besar juga, Mas. Iya kan? Itu yang isinya juga molotov segala macam. Ada juga. Nah, dalam kondisi ini, Khalifas itu argumentasi utamanya cuma sederhana, Cang. Khalifas, jika huru hara sudah terjadi dan itu eskalasinya membesar, dia menentang tesis bahwa segala sesuatu terjadi secara alamiah. Karena kalau alamiah, Cang, misalnya kumpul di DPR, melakukan penjarahan, melakukan upaya untuk mendapatkan perhatian, paling itu nanti ngeblok tol, Cang. Kalau dia harus melakukan penjarahan, paling itu minimarket atau swalayan-swalayan yang ada di sekitar situ. Mungkin Senayan City, mungkin kemudian beberapa hotel yang ada di situ. Aman sampai begini. Nah, semestinya kalau memang akan melakukan riot yang tidak didesain secara awal, mestinya wilayah-wilayah ini yang akan menjadi target gitu. Nah, si Khalifas ini membagi ada targeting violence dan juga ada yang disebut apa istilahnya ya, indiscriminate violence. Artinya ada kerusuhan, ada huru hara yang memang sudah didesain dengan targeted. Indiscriminate berarti nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Bahwa kalau kita lihat kemarin, kayaknya targeting betul saja. Oke, nama-nama ini yang sebetulnya nama-nama ini alamatnya tidak mudah loh untuk didapat, Cang. Mas, sehari sebelum malamnya ya, itu beredar di internet alamat. Nah itu
pasti kan ada yang mendoxing alamat-alamat ini Dan kan. khusus untuk Ekopatrio, videonya yang sama Andre Taulani ya kalau nggak salah, itu beredar luas malamnya. Kayak semacam insinuasi yang sempurna itu. Iya ya. Nah kalau gue meminjam penjelasan si Khalifas ini cukup relevan gitu loh, Cang. Dan dari sini gue bisa menarik kesimpulan memang meskipun kita sekarang baru collecting the puzzle ya, Cang ya. Kita belum nyusun nih, Cang. Connecting the dots-nya ya. Belum nyusun connecting the dot-nya. Baru ada beberapa yang kemudian bisa kita tafsirkan, tapi mau gue sampaikan, gue masih agak ragu gitu, Cang, untuk fase ini. Nanti gue harus perlu perdalam, Neng, terkait dengan asumsi-asumsi yang ada di kepala gue untuk gue iris dengan data-data faktualnya. Yeah. Sebetulnya gue sempat mencatat, tapi gue masih cukup ragu nih, Cang, untuk menyampaikan ini secara publik karena gue khawatir data gue nanti mentah dan tidak valid. Tapi yang pasti menukil Khalifas, gue bisa menyimpulkan dengan beberapa indikator yang sudah kita kemukakan dari segmen 1 sampai segmen 3 ini gerakan organik. Ya, ada keresahan. Di segmen 1 kita sudah urai semua tadi. Udah menggulung lama juga, Mas. Ya? Betul. Bukan setahun 2 tahun ini. Bukan setahun 2 tahun, selama 10 tahun terakhir lah minimal. Dan dari situ ternyata red wave-nya dengan lo ngambil wartawan narasi, investigasi narasi tadi yang bisa menyusun puzzle dengan cukup rapi sequence-nya untuk membakar halte Sarinah. Kemudian kita juga lihat banyak beredar bagaimana cara orang-orang ini memprovokasi polisi. Iya, yang ini Mas, yang ngebakar yang buat fiber optik itu loh, Mas. Nah, itu juga. Itu buat tertangkap internet ya. Iya, tertangkap CCTV. Dan gua rasa sih sekarang beberapa ini ya, gue lihat postingan tuh saling yang menarik ini soal ini Mas, gerakan warga jaga warga itu. Nah, itu menjadi kemudian gue lihat moderasi, Cang. Betul. Apa uraian lo tentang itu? Mungkin menjadi ujung dari segmen kita. Iya, tadi kan gue sempat bahas juga ya, bahkan yang aktif banget di gerakan aja itu menghimbau untuk pulang kalau udah jam sekian, karena itu akan pasti berakhir rusuh. Tapi kalau gue boleh closing ini Mas, sebenarnya ini lagi-lagi kan lagi ada badai nih. Kita bisa ada 2 pilihan Mas ya. Satu defensif, ini buat para pejabat ya, membangun shelter. Atau kita bangun kincir angin aja gitu. Apa maksudnya? Ya kita harus persiapkan jadi momentum untuk pembenahan aja Mas. Oke. Ada angin, kita manfaatkan badai ini, kita manfaatkan gitu ya. Pertama kan gue lihat udah ada tuh mulai ada moderasi tuntutan ya. Tadinya kan sangat liar ya, hashtagnya itu riset Indonesia. Semua di riset gitu kan, kementerian, MK, DPR, Presiden, dan ujungnya riset di Indonesia. Ini kan liar sekali Mas. Iya. Sekarang udah ada tuntutan 17+8 itu. Gue punya sekilas, meskipun belum detail, ini masih realistis. Oke. Masih doable. Ya. Kasarnya separuhnya aja bisa dipenuhi, udah bagus sekali. Dan mohonlah para pejabat wakil rakyat itu ngasih respons yang empatik dikit lah ya. Gue setuju. Jangan diulang lagi lah itu yang kemarin. You will not get away again gitu loh. Apa itu? Ya nggak akan lolos lagi gitu loh. Iya. Paling nggak ini dalam waktu dekat, menengah itu orang akan notice. Kalau lo konyol dikit, ini akan terpantik lagi. Iya, dan terakhir dari gue, Neng. Gue juga bersyukur meskipun belum dalam taraf yang maksimal, baru sebatas nonaktif, partai-partai ini sudah mulai untuk menonaktifkan sosok-sosok yang dipandang menjadi biang kerok dalam tanda kutip ya. Nasdem sudah menonaktifkan Ahmad Saroni dan juga Nafa Urba. Kemudian PAN menonaktifkan Ekopatrio dan Uya Kuya. Kemudian PDIP sudah meminta maaf yang dikemukakan oleh Bang Said Abdullah untuk mewakili Bang Deddy Sitorus dan juga Ibu Sadar itu. Sama ini Mas, Golkar ya. Dan Golkar, Adis Kadir Pak Adis Kadir juga. Ini kan wakil ketua DPR, Cang ya. Jadi ini juga akan menjadi perbaikan. Dan yang gue sangat bersyukur, Cang. Pak Prabowo tidak seperti Saroni harus keluar negeri. Oh iya. Padahal Pak Prabowo dijadwalkan akan berkunjung ke Cina yang dilanjutkan ke Jepang. Iya. Pak Prabowo meminta maaf ke
pemerintahan Cina meskipun itu kembali dicibir, Cang. Padahal ini adalah unggah-ungguh dalam politik internasional, Diplomasi, dalam ya. konteks diplomasi, tetap aja lagi-lagi disambung-sambungkan, Cang. Memang harus cukup hati-hati. Meskipun dicibir, Cang, rute-rute ini harus tetap diambil. Jangan kemudian karena nanti akan dicibir tidak diambil. Karena ini rute wajib. Kita sudah tahu bahwa itu akan dicibir. Tapi minimal Pak Prabowo masih stay di Indonesia, memimpin langsung untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa harus ngumpet dalam tanda kutip, bersembunyi. Pak Prabowo mengunjungi kediaman Afan, meskipun tidak terlalu ramai, mengunjungi Polri, mengunjungi masyarakat yang cedera. Nah, kita berharap langkah-langkah pemantik awal ini segera meredakan, dan lo yang berharap betul pejabat-pejabat untuk segera evaluasi, kontemplasi, gue menyarankan sebelum merespon ada jeda lah, 5 detik, 10 detik, sehari, 2 hari, undur diri. Respon terbaik apa yang harus sedikitlah berendah hati lah Mas ya. Iya. Oke, Mas Aap dan juga Mas Icang, kita harus sudahi ulikan hari ini. Kita harus sudahi juga episode ngutik kali ini. Sedikit kesimpulan dari saya adalah gelombang protes yang berujung kerusuhan dan penjarahan ini jelas bukan sekedar letupan amarah sesaat. Ini adalah cerminan keresahan mendalam tentang keadilan yang belum dirasakan atau diselesaikan begitu. Nah, harapannya di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, tentu saja agar suara rakyat tidak dibungkam oleh kekerasan dan agar pemerintah tidak hanya merespon dengan janji, tetapi dengan langkah nyata. Ini bukan sekedar protes, ini adalah panggilan kolektif untuk perubahan. Dan kini semua mata tertuju pada bagaimana negara merajut kembali kepercayaan warganya. Dan satu lagi, bagi masyarakat, ayo mulai kita berpikir kritis, jangan telan informasi mentah-mentah, karena kadang-kadang informasi yang disuguhkan bukan itu yang sebenarnya terjadi. Iya, justru bisa jadi provokasi ya Mas. Betul. Ya. Oke, kalau begitu untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV seperti biasa tidak akan henti-hentinya begitu, tidak akan bosan-bosannya saya juga ingin menghimbau kepada pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik sekalian, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi di sosial media kami yaitu SSI Official Skala Survei Indonesia. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai nguli politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.